yang masih sama, kemudian dapat terjadi karena proses pemanasan dan ciri-ciri dari perubahan fisika itu apa saja? Yang pertama kita tidak menghasilkan dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Iya. Ya, selamat sore. Kejar tayang. Selamat sore. Selamat Sore, Pak. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Lutfi Jaldi. Saya sebagai admin PPG Bu ya. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin mewakili Ketua Prodi, Ketua Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Guru, Ibu Prof. Madrina Binangan, untuk menyampaikan tata tertib terkait ujian pengetahuan berbasis domisili. Jadi mohon diimbau dulu semua, nanti kita sama-sama menyimak tata tertibnya, kemudian apa saja yang akan dilakukan oleh mahasiswa dalam mengikuti ujian pengetahuan berbasis domisili ini. Ya, Mas Leon. Kenapa, Mbak? Mari disambung. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya ini panduan dan unjuk teknis itu sebenarnya sudah ada di teman UKM PPG Kemdikbud.id. Jadi saya akan menyampaikan beberapa hal terkait tata tertibnya. Oke. Mari Ansar burung loh. Jadi rasionalnya sebenarnya Siapa yang ribut itu? Sebenarnya uji pengetahuan ini dilaksanakan di. Mohon maaf, Pak Zaldi. Pak Zaldi sebentar. Tolong di mute dulu yang lain di mute, halo. Ya, terima kasih. Sudah boleh saya mulai? Mohon Bapak Ibu yang mic-nya masih nyala di mute dulu. Biar yang lain bisa menyimak. Lanjut, Pak. Baik, jadi rasionalnya sebenarnya uji pengetahuan ini kan dilaksanakan di kampus masing-masing, biasanya di kampus terdekat. Boleh. Cuman karena masa pandemi dan PPKM, maka akan dilaksanakan ujiannya berbasis domisili atau di rumah masing-masing dengan menyediakan perangkat masing-masing. Jadi di sini ada pengertian uji pengetahuan ya. Uji pengetahuan adalah uji kompetensi yang diselenggarakan secara serentak dalam jaringan atau daring. Nangis sekarang. Pemahaman konsep atau materi pencapaian pembelajaran lulusan. Jadi tiap selesai melaksanakan PPG wajib mengikuti uji pengetahuan yang dilaksanakan secara daring dan serentak. Tolonglah Bapak Ibu dimute dulu suaranya Bapak Ibu biar kedengaran kita ini penjelasan dari Pak Lutfi ini. Di sininya Pak Sardi ada Sahriani Hani, terus Arifanti, Ahmad untuk ikut. Itu keluar aja, yang nggak niat itu. Minum saya. Agak panas ya. Keluar aja. Agak panas. Terus. Tak cicip panas pora. Ya Allah. Oh, kata cicip gimana? Pak dipanggilin aja Pak. Namanya biar enak.
Pak Zaldi di mute aja semua Pak Zaldi. Ini kotak yang ketiga. 9 diambil 6 adalah 3. Ibu Sophia Ahmad. Iya, berarti berapa? Tolong diemutkan ribut, Ibu Bapak. Dia nggak di mute, tidak minat ikut Zoom itu. Dia nggak pernah ikut Zoom, makanya nggak mengerti mengemut apa Iya, saya. mikrofon. Indra, tadi nama saya udah dipanggil belum Pak Indra? Pak Indra. Ibu tolong di Bapak Ibu minta tolong di mute dulu mic-nya. Batarnya, Dit. Jelas ini nak. Bapak Ibu minta tolong yang masih mikrofonnya dimutkan dulu. Bapak Ibu mohon pengertiannya Bu. Bapak Ibu. Bu Nurmaliah suaranya tolong di itu mute. loh. Bu Nurmaliah itu loh. Jarang di ngomong aja. Bu Nurmaliah, HSO. Bu Sutanti, suaranya di mute. Bu Nurmaliah, tolong. Baik, boleh mulai Bu ya, Bapak Ibu. Boleh, Pak. Pak, kalau bisa diulang Pak. Tadi ribut kali Pak. Ya, jadi intinya ujian pada saat ini yang akan dihadapi Bapak dan Ibu ini akan berbasis domisili. Jadi ujiannya itu akan di rumah masing-masing. Nah, oleh karena itu, karena di rumah masing-masing, maka diharapkan Bapak Ibu ini ada perangkat yang dimiliki, laptop. Pastikan laptopnya itu minimal layar 10 inci. Menggunakan sistem operasi Windows 8 ke atas. RAM-nya minimal 2, minimal 10 GB harddisknya. Audionya berfungsi baik, baterainya juga baik. Juga yang harus disiapkan adalah handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Jadi pastikan handphone Bapak Ibu itu nanti ada aplikasi Zoom-nya. Di samping itu juga punya koneksi internet yang stabil, kuota internet minimal 10 GB. Jadi saya akan menyampaikan petunjuk pelaksanaan UP daring berbasis domisili bagi peserta. Jadi sebelum mengikuti, ini buat Bapak Ibu ya, sebelum mengikuti UP, itu peserta menyiapkan laptop dengan spesifikasi sesuai ketentuan yang di atas tadi. Jadi pastikan sudah mempunyai laptop atau komputer yang sesuai dengan spesifikasi tadi. Kemudian peserta menyiapkan handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Nama peserta pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkapnya. Jadi nanti penamaan di aplikasi Zoom-nya itu harus sesuai dengan nama lengkap yang ada di nomor peserta. Kemudian peserta menyiapkan koneksi internet yang stabil dengan kuota internet minimal 10 GB. Keempat, peserta menyiapkan ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup. Jadi pastikan Bapak Ibu sebelum Aku juga pisau dulu, gimana mau gua? Enggak. Selanjutnya menyediakan meja kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop, botol atau gelas air minum transparan, obat-obatan pribadi bagi peserta yang sedang sakit, kertas kosong, dan 1 buah alat tulis. Jadi meja kursinya hanya ada laptop, ya botol minuman juga yang harus transparan, kertas kosong, dan alat tulis. Kemudian peserta memasang atau menginstal program aplikasi SAP
exam browser. Jadi pastikan SEB-nya ini dan file konfigurasinya itu terpasang atau terinstall di laptop atau komputernya. Yang berikutnya, peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Jadi nanti sesuai sesinya, sebelum sesinya Bapak Ibu itu harus sudah mempersiapkan diri. Kemudian peserta bergabung dalam grup WhatsApp yang dibuat oleh pengawas. Nah, jadi wajib bergabung di dalam grup WA oleh pengawas. Pengawas ini hanya 15 LPTK yang ditunjuk. Jadi misalkan ada yang di UNJ. Persiapan ujian, nah? Maksudnya pengawasnya nanti dari UNJ. Kasih ya. Nah, ini mohon diperhatikan saat pelaksanaan ujian. Peserta mengikuti dan mentaati instruksi arahan pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Yang kedua, peserta menyetujui fakta integritas yang disajikan sebelum memulai ujian. Yang C, peserta mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang atau alat lain. D, selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Jadi pastikan ujiannya tadi tidak menoleh kiri kanan atau hanya 100% menampakkan wajah pada laptop. Yang E, selama waktu pelaksanaan ujian, peserta harus selalu berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera Zoom HP. Yang F, peserta mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh panitia selama proses ujian. Nah, kemudian setelah pelaksanaan, peserta mengisi kuesioner umpan balik yang disediakan oleh Penjaminan Mutu Panitia Nasional UKM PPG secara daring yang disediakan tautannya oleh pengawas di grup WA. Peserta mengakhiri UP sesuai arahan pengawas. Jadi selesainya juga harus sesuai arahan pengawas nanti pada saat pelaksanaan ujian. Ini tata tertib peserta ya. Jadi peserta harus sudah memasang program aplikasi set exam browser di laptop atau di komputer beserta file konfigurasi SEB-nya ke dalam laptop. Peserta yang belum memasang program atau aplikasi ujian akan dibatalkan ujiannya pada sesi tersebut. Jadi pastikan sebelum ujian ini sudah harus terpasang semua aplikasinya di laptopnya yang akan dipakai untuk ujian. Peserta harus masuk di ruang Zoom paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Nah, ini HP-nya sudah harus join di Zoom 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Peserta harus mengikuti ujian sesuai jadwal dan waktu yang sudah ditentukan, sesuai sesinya. Peserta harus berpakaian sopan dan rapi, tidak menggunakan kaos. Peserta mengerjakan ujian di dalam ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup tanpa ada orang lain. Jadi perhatikan Bapak Ibu, di dalam ruangan itu tidak ada boleh satupun orang. Selanjutnya, jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Posisi HP berada di samping depan kanan atau kiri. Meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop, botol atau gelas, air minum transparan, obat-obatan pribadi bagi peserta yang sedang sakit, tas kosong, dan 1 alat tulis. Laptop bersih dari kabel lain kecuali kabel charger atau cas.
Peserta harus mengikuti dan mentaati pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi data, ruang, dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Apabila pada saat pelaksanaan ujian, tampilan peserta di aplikasi Zoom tidak sesuai petunjuk dan atau aplikasi Zoom, peserta mengalami masalah sehingga video tidak tampil di aplikasi pengawas, proses ujian dari peserta tersebut akan dihentikan untuk sementara waktu. Peserta akan diizinkan untuk melanjutkan ujian setelah kendala tersebut teratasi dalam waktu maksimal 5 menit. Apabila peserta tetap tidak bisa menampilkan videonya dalam batas waktu yang ditetapkan, maka ujian dihentikan. Jadi HP yang tadi di Zoom itu, kalau misalkan mati tiba-tiba itu harus posisi nyala kembali atau bergabung kembali ke Zoom dengan pengawas maksimal itu 5 menit. Kalau lebih dari 5 menit maka pengawas bisa saja akan menghentikan ujiannya atau membatalkan ujiannya. Peserta harus mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang atau alat lain. Jadi ini jelas tidak boleh ada bantuan apapun, hanya fokus mengerjakan sendiri. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. HP yang digunakan untuk Zoom disetting dalam posisi hening. Jadi tidak ada gangguan dari telepon masuk atau WA yang masuk juga. Suara WA, suara HP. Peserta dilarang mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal UP berbasis domisili dalam bentuk apapun. Peserta dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan UP daring berbasis domisili selama pelaksanaan UP. Lanjutannya, peserta dilarang meninggalkan tempat duduk yang terpantau oleh kamera HP. Peserta dilarang pergi ke toilet selama ujian berlangsung. Silakan lakukan sebelum dan atau setelah ujian. Peserta dilarang makan dan atau merokok pada saat mengerjakan ujian. Peserta diperbolehkan minum air putih dari botol transparan atau minum obat pada saat mengerjakan ujian. Silakan disiapkan terlebih dahulu. Panitia atau pengawas berhak menghentikan pelaksanaan UP yang sedang berjalan untuk peserta secara individu jika ada peserta yang melakukan tindakan kecurangan atau melanggar ketetapan dan peraturan. Ketentuan tambahan, jika terjadi keadaan darurat pada suatu daerah, gempa, badai, atau longsor, dan sebagainya, yang mengganggu pelaksanaan UP berbasis domisili, maka pelaksanaan UP akan ditunda dan penjadwalan akan diatur lebih lanjut. Jika terjadi gangguan pada server ujian, panitia akan menginformasikan keadaan tersebut kepada peserta ujian dan menghentikan pelaksanaan ujian selama maksimal 60 menit. Jika dalam waktu 60 menit masalah tersebut tidak dapat teratasi, pelaksanaan ujian akan ditunda dan proses selanjutnya akan diinformasikan melalui pengumuman lewat media WAG. Jika terjadi putus koneksi pada laptop dan atau HP peserta pada saat ujian berlangsung, peserta diberi kesempatan untuk mengatasi masalah tersebut dalam waktu maksimal 5 menit. Selebihnya, peserta tidak diperbolehkan melanjutkan ujian. Pelanggaran dan sanksi bagi peserta UP daring berbasis domisili. Contoh pelanggaran ringan, peserta lupa mematikan suara HP. Sanksinya peserta diperingatkan oleh pengawas. Peserta berpakaian tidak sopan sebelum ujian, peserta diperingatkan oleh pengawas. Ini jenis pelanggaran ringan. Pelanggaran sedang, contohnya peserta terlambat masuk di ruang Zoom saat UP sudah mulai atau sudah login. Sanksinya peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan akan dijadwal ulang. Yang kedua, peserta tidak memasang program atau aplikasi ujian
peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan akan dijadwal ulang. Selanjutnya peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai. Itu sanksinya peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan akan dijadwal ulang. Pelanggaran berat, contohnya peserta menyimpan dan atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh soal UP. Sanksinya peserta dinyatakan tidak lulus dan tidak boleh mengikuti UP dalam 2 tahap terakhir berikutnya. Rasanya enak banget. Pelanggaran sangat berat, peserta dibantu oleh pihak lain dalam mengerjakan soal UP. Sanksinya peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta UKM PPG. Berarti ini sudah tidak bisa mengikut ujian lagi selamanya. Peserta memalsukan data, sanksinya sama, peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta UKM PPG. Nah, jadi itu tata tertib untuk pelaksanaan uji pengetahuan nanti berbasis domisili. Sebelum memulai pertanyaan, mungkin kita langsung lanjut aja ke teknis untuk pemasangan atau penginstalan aplikasi ya, Bapak Ibu. Ya, dilanjut aja dulu, Pak. Terima kasih. Kelihatan ini layarnya, Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Jadi sebelum pelaksanaan kan ini mahasiswa wajib memasang aplikasi tadi itu, aplikasi di laptopnya, aplikasi STEM Exam Browser, SEP Exam Browser. Jadi di laman ini, laman UKM PPG Kemdikbud.go.id ini disediakan panduan UP berbasis domisili. Jadi di sini tempat mendownloadnya. Klik di panduan UP berbasis domisili. Nah, maka di sini akan tampil panduan serta aplikasinya yang akan kita download. Contoh misalkan kita mau mendownload, kebetulan kita laptopnya berbasis Windows ya, bukan macOS. macOS ini contohnya Apple. Kalau laptopnya Apple berarti mendownloadnya nanti di macOS ini. Tapi kalau selain Apple mendownloadnya di Windows. Nah, di sini ada aplikasinya yang akan Bapak Ibu pasang nanti di laptop. Jadi cara memasangnya ini kita sama-sama menyimak videonya ini, Pak, Bapak Ibu. Nah, jadi aplikasinya ini bisa di-download melalui browser, bisa Mozilla, bisa Chrome, bisa Opera, bisa Internet Explorer. Nah, jadi yang dilakukan Bapak Ibu itu pastikan mendownload dulu aplikasinya di laman UKM PPG-nya itu. Setelah di-download, baca petunjuk instalasinya, kemudian diinstal file 1. Diinstal dulu file 1-nya, kemudian jalankan file 2. Nah, kemudian juga yang kelima, pastikan menginstal aplikasi Zoom di smartphone atau HP-nya.
Ya, jadi perangkat yang dibutuhkan tuh 2 tadi, ada laptop, ada HP yang ada Zoom-nya. Itu aja yang perlu disiapkan atau dibutuhkan. Nah, nanti pengawasnya ini mengawasi tiap 20 peserta akan bergabung di dalam satu Zoom yang sama. Nah, Zoom-nya ini, Zoom yang di HP itu akan mengawasi ke peserta pada saat ujian. Dengan posisi kurang lebih 2 meter posisinya di depan, dengan memperlihatkan seluruh laptop dan mahasiswanya yang sedang ujian. Nah, pada saat ujian itu kan kita sudah memastikan aplikasi sudah terinstall tadi. Aplikasi SEB-nya sudah dipasang dan diinstal. Kemudian juga pada saat pelaksanaan atau uji coba nanti itu sudah harus koneksi internetnya dalam keadaan stabil. Jadi ini Bapak Ibu sendiri yang harus menyiapkan itu semua. Laptopnya harus bisa dipasang aplikasi SEB, kemudian koneksinya juga harus dipastikan. Kalau memang di daerah Bapak Ibu koneksinya tidak stabil, berarti harus pergi ke tempat yang koneksi jaringan internetnya stabil. Kemudian memastikan baterai laptop atau HP dalam keadaan full atau sambil dicas. Bisa, jangan sampai pada saat ujian selama 3 jam itu putus di tengah jalan dan akan dibatalkan oleh pengawas jika tidak bisa bergabung lagi tadi. Kemudian di HP itu kamera zoom-nya wajib dinyalakan. Jadi tidak boleh nanti zoom-nya itu mati atau terpindah arahnya atau gimana, itu tidak boleh. Kemudian di ruangan ujian tidak ada orang lain. Nah, ini nanti pengawasnya akan memantau, akan menyuruh mahasiswanya memperlihatkan di sekitaran tempat ujiannya. Jadi pengawas akan memastikan bahwa di daerah situ tidak ada sama sekali orang lain. Jadi hanya peserta yang melaksanakan ujian aja. Nah, ini beberapa contoh posisi yang sesuai. Jadi artinya nanti kamera yang dipasang zoom atau yang dipantau oleh pengawas itu memperlihatkan laptop dan pesertanya yang ujian. Jadi hanya pastikan terlihat mukanya, laptopnya juga terlihat. Ya dari samping aja kalau kan. Nah, ini yang tidak sesuai. Jadi tidak bisa juga nanti pencahayaannya itu kurang, gelap, jadi tidak kelihatan siapa yang ujian. Kemudian yang ujian ada orang lain di belakangnya. Kemudian pakaiannya tidak sopan, atau posisinya yang wajah tidak terlihat. Nah, ini nanti akan ditegur oleh pengawas. Nah, ini kita simak sama-sama cara menginstal aplikasinya tadi. Cara instalnya. Untuk unduh atau download aplikasi UPPPG berbasis domisili melalui browser pada laptop Anda, kemudian ketikkan ukm.ppg.kemdikbud.go.id. Unduh file aplikasi ujian pada menu yang telah disediakan. Klik menu panduan UP berbasis domisili. Install file 1-SEB-UPPG-install. Jika muncul tampilan seperti ini, klik Yes.
Klik tombol Next. Kemudian pilih opsi I accept the term in the license agreement. Klik tombol Next. Kemudian klik tombol Install dan proses instalasi berjalan. Klik Finish untuk menutup tampilan install SEB. Selanjutnya untuk masuk ke aplikasi ujian, klik file 2 garis bawah mulai garis bawah UPPPG. Masukkan password UPPPG dengan menggunakan huruf kecil. Jika tampilan pada layar seperti ini, artinya Anda sudah berhasil install aplikasi ujian. Nah, jadi pada saat menginstal aplikasi tadi, Save Exam Browser-nya, kemudian menjalankan file keduanya, itu pastikan Bapak Ibu laptopnya sudah tampilannya seperti ini. Anda berhasil mengakses sistem UP. Jadi laptop yang akan dipakai untuk ujian nanti sudah harus posisi seperti ini, sudah harus siap atau ready. Jika ada kendala teknis dalam proses instalasi aplikasi ujian, silakan lihat kembali panduan install aplikasi ujian, dan jika masih ada kendala, silakan disampaikan melalui grup WhatsApp ujian. Bisa diulang nggak lagi, Pak? Nanti, jadi Bapak Ibu ini videonya ini tersedia juga di laman UKMPPG-nya itu. Jadi bisa ditonton berulang-ulang kali di sana kalau memang pengen ini, supaya tahu petunjuk cara ininya. Kemudian saya ingin ngelihatkan juga pada saat uji coba nanti, atau pada saat ujian sesungguhnya nanti. Panduan aplikasi ujian UPUKMPPG dalam jaringan berbasis domisili. Sebelum memulai ujian UPPPG, pastikan aplikasi SEB UPPPG telah terinstall pada laptop. Jalankan aplikasi ujian UPPPG dengan melakukan klik file 2 garis bawah mulai garis bawah UPPG. Maka akan tampil halaman awal uji pengetahuan pendidikan profesi guru. Nah, nanti ini untuk membuka laman pada saat tampilannya seperti ini pada saat uji coba tanggal 9 Desember dengan pengawas. Jadi nanti pada saat sesuai jadwal 9 Desember itu dengan pengawas ini sudah pastikan Bapak Ibu sudah berinstall tadi itu, dan kita coba lihat cara loginnya, cara masuknya ke dalam aplikasinya itu nanti. Dan ini kalau misalkan ada kendala nanti bisa komunikasi langsung ke pengawas. Klik tombol login. Untuk masuk ke halaman ujian, masukkan nomor daftar ujian dan kode validasi. Kode masuk akan disampaikan pengawas setelah selesai proses verifikasi dan seluruh peserta siap ujian. Nomor daftar ujian dan kode validasi dapat dilihat pada formulir pendaftaran uji kompetensi PPG. Pastikan Anda sudah mencetak formulir untuk memudahkan pengisian. Selanjutnya klik login. Jika terjadi gagal login, silakan periksa kembali nomor daftar ujian dan kode validasi yang tercetak pada formulir pendaftaran uji kompetensi. Halaman awal yang tampil adalah fakta integritas. Silakan dibaca dengan seksama dan klik saya menyetujui fakta integritas ini untuk melanjutkan. Kemudian klik tombol proses. Akan tampil petunjuk umum cara mengerjakan tes. Silakan baca dengan seksama dan klik tombol mulai untuk menampilkan soal dan memulai ujian.
Yang ditampilkan pada halaman ujian adalah informasi bidang studi peserta, waktu hitung mundur ujian, identitas peserta, soal dan opsi jawaban, nomor butir soal. Untuk memilih jawaban, klik opsi pilihan jawaban, kemudian klik simpan. Jika sudah menjawab dan klik simpan namun ragu akan jawabannya, silakan klik tombol ragu-ragu. Nomor butir soal akan berwarna kuning. Nomor butir soal yang ditandai ragu-ragu, walaupun belum diklik simpan dan menjadi warna biru, jawaban yang sudah dipilih tetap tersimpan pada sistem ujian. Jika sudah menyelesaikan soal namun waktu belum habis, silakan menunggu sampai waktu ujian berakhir. Jika tampil halaman seperti ini, berarti waktu ujian telah habis. Silakan tunggu arahan pengawas untuk mengakhiri sesi ujian dan mengisi kuesioner. Peserta keluar dari aplikasi ujian dan Zoom bergantian sesuai arahan dari pengawas ujian. Selamat mengikuti UPPPG, semoga sukses. Guru Indonesia, guru profesional. Panduan aplikasi. Baik Bapak Ibu, jadi itu ya, jadi di kami di LPTK itu hanya akan memastikan Bapak Ibu itu sudah memasang aplikasi Zoom dan siap untuk mengikuti ujian PPG, ujian UP nanti, ujian pengetahuan yang akan dilaksanakan Sabtu minggu depan ya. Kemudian nanti tanggal 9 dengan pengawas itu juga wajib Bapak Ibu ikuti. Kalau misalkan aplikasi ini tidak dipasang, berarti Bapak Ibu akan dibatalkan ujiannya pada saat nanti ini yang akan berlangsung pada periode ke-8 ini. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ditanyakan, ini Pak Jepri duluan yang angkat tangan. Ya, saya juga Pak mau bertanya. Satu-satu dulu Ibu, sabar dulu ya. Begini Pak, tadi di waktu penginstalan aplikasi itu saya lihat ada waktu kita buka yang kedua ada masukkan password. Password apa tuh Pak? Teleponnya Pak. Pak Zaldi, suaranya Pak Zaldi. Halo Bapak. UPPPG. UPPPG Pak Jepri. UPPPG kecil semua Pak Jepri. UPPPG. Ya, di panduan itu ada Pak. Jadi ketik UPPPG. Di buku panduannya ada kalau Bapak download dulu panduannya yang PDF. Oh gitu ya Pak ya. Jadi nanti waktu kita buka yang keduanya itu waktu keluar yang suruh dimasukkan password huruf kecil itu tulis saja UPPPG Pak ya? Iya. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Itu aja yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kedua Kalila Zakiah. Ya. Ya, terima kasih. Iya Pak, terima kasih atas waktunya. Di sini saya bertanya terkait dengan pelaksanaan UP Pak. Ini kan saya dengar nggak boleh ada suara-suara. Sementara tempat saya ini, lokasi tempat tinggal dan lokasi tempat saya mengajar ini berdekatan dengan masjid. Kebetulan saya jadwal UP saya itu sesi pertama untuk WITA itu jam 9.30 berarti setengah 10 sampai jam 12.30. Otomatis nanti ada suara mungkin azan atau suara mengaji di masjid. Itu bagaimana? Apakah saya harus bagaimana dengan yang saya lakukan? Terima kasih Pak. Mungkin karena suaranya mungkin ada yang otomatis terdengar jelas Pak suara dari masjid. Ya. Itu
bagaimana Pak solusinya? Terima kasih. Jadi seperti ini Bapak Ibu, karena ini berbasis domisili, jadi Bapak Ibu sendirilah yang akan mengkondisikan itu semua. Jadi kalau misalkan ini dilaksanakannya di LPTK itu biasanya LPTK akan memang menstopkan seluruh kegiatan pada saat ujian. Nah ini karena harus di rumah masing-masing, berarti Bapak Ibu sendiri yang harus mengkondisikan. Kalau memang di tempat Bapak Ibu ribut terkendala tadi itu, mau nggak mau ya cari tempat yang tenang, yang tanpa ada gangguan suara tadi. Jadi ini intinya pesertanya yang harus menyiapkan segala sesuatunya supaya tadi tuh tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh, nanti bisa ujung-ujungnya dibatalkan lah atau bagaimana nanti oleh pengawas, seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Silakan Bu Yuni. Ya Pak, terima kasih untuk waktunya. Saya ingin bertanya terkait tadi pada saat pelaksanaan ternyata penjelasan bahwa ketika ada kondisi di mana misalnya terjadi gempa, terjadi masalah keterangan alam lah intinya ya Pak ya, itu pelaksanaan ujian ditangguhkan. Itu untuk berlaku untuk LPTK-nya yang menyelenggarakan atau di mahasiswanya? Kan kita tahu sekarang kondisi alam kita tidak bisa menebak sekarang. Bagaimana kalau seandainya terjadi di salah satu mahasiswa ketika ujian terjadi tiba-tiba gempa besar seperti itu, pasti kan akan misal sinyal hilang dan lain sebagainya. Seperti apa Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kalau jika memang karena kondisi alam dan kondisi misalkan servernya tadi itu meledak di servernya Kemendikbud, nah itu tentunya akan dijadwal oleh Panitia Nasional kembali. Jadi selama itu bukan kesalahan yang diakibatkan oleh mahasiswanya sendiri, itu akan dijadwalkan ulang berikutnya. Jadi kalau misalkan itu sudah keadaan alam, berarti akan Panitia Nasional itu akan menjadwalkan ulang kembali. Seperti itu. Dan bisa memang betul-betul dipertanggungjawabkan akibat tertundanya atau tidak bisa melaksanakan ujiannya Bapak Ibu. Selanjutnya Bu Nur Haira. Iya, terima kasih Pak. Mau menanyakan ini terkait dua aplikasi yang akan diinstal. Kalau misalnya kita sudah memiliki aplikasi yang tersedia di laptop, apa mesti harus memperbaharui aplikasi yang baru lagi Pak? Enggak. Atau masih bisa menggunakan aplikasi tersebut? Enggak. Jadi yang penting tadi Bapak Ibu pastikan laptopnya itu memang sudah ada tampilan berhasil Anda bisa laksanakan. Yang penting laptopnya tadi sudah ready itu aja. Jadi enggak perlu install. Terima kasih Pak. Ya kalau sudah ready enggak perlu install lagi jadinya. Selanjutnya Ibu Windayani. Wah, banyak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak, itu terkait di hari Kamis, itu kan kata Bapak tadi kan ada nanti simulasi sama pengawas kan? Ya. Kebetulan hari Kamis itu saya ada jadwal tes P3K sesi pertama Pak, itu gimana Pak? Waduh. Iya, saya harus konfirmasi kemana gitu kan? Ya, konfirmasinya ke pengawas saja Bu. Itu kapan itu bisa konfirmasinya Pak? Jadi pada saat nanti Ibu cetak kartu ujian, ya. Waktu cetak kartu peserta itu nanti kan di situ ada WhatsApp grup untuk bergabung ke WA grupnya dengan pengawas.
Iya, tapi saya tadi sudah cetak. Saya kan dapat di Universitas Negeri Malang, tapi WA-nya belum di-input sampai sekarang, Pak. Oh, nanti ditunggu aja, Bu. Dia berarti belum diupdate oleh panitia. Ya, nanti saya langsung konfirmasi Ya, ke situ. jadi cetak terus sampai sebelum tanggal 9 itu nanti. Iya. Kalau misalkan masih belum ada, silakan dicetak lagi, dicek atau sudah muncul dia. Oh, berarti di apa tuh dicek secara berkala itu ya? Ya, Ya, dicetak. berarti nanti saya konfirmasi ke WA yang disediakan di situ nanti, Pak ya? Iya, itu sudah dengan pengawas soalnya, Bapak Ibu. Iya, ya baik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Biduri. Mohon izin Pak bertanya, ketika kita Zoom UP nanti itu posisi suara di mute atau unmute ya Pak? Loh, hai. Posisi suara apanya nih, Bu? Suara ketika kita Zoom UP Pak, itu mute atau bagaimana? Atau unmute? Maksudnya harus dimatikan suaranya begitu Pak? Atau tidak boleh dimatikan untuk pengawasannya? Posisi suaranya Pak? Biasanya tergantung pengawas sih, Bu. Kalau misalkan disuruh matikan, matikan. Kalau misalkan disuruh on kan, itu wajib on semua. Terima kasih. Ya. Selanjutnya Pak Kolil Abdullah. Terima kasih atas waktunya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang saya tanyakan ini kemarin sudah sempat saya tanyakan mengenai data Pak. Tadi Bapak waktu panduan awal itu takutnya ada pemalsuan data. Nama saya yang sebenarnya itu Khalil Abdullah, tapi di kartu itu hanya Khalil A. Di bagian mana saya harus memverifikasi nama saya biar bisa lengkap Khalil Abdullah, atau Khalil A itu aja sudah cukup? Terima kasih Pak. Iya, jadi pendaftaran Bapak Ibu kan memang ditarik datanya dari SIM PKB-nya juga. Jadi SIM PKB nanti kan di sana sudah memang ada foto yang Bapak upload. Nah, nanti biasanya pengawas itu akan melihat foto yang di kartu peserta dengan muka Bapak disandingkan juga dengan KTP. Biasanya kayak gitu, nanti disuruh melihatkan kayak gini. Kalau misalkan bilang pengawas, oh memang sudah sesuai mukanya dengan yang di nama peserta, dengan yang di KTP juga itu tidak ada masalah, Pak. Memang kemarin kata Ibu Rita itu tidak masalah, Pak. Tetapi sebenarnya masih agak ragu. Tapi ya kalau memang itu tidak bermasalah ya tidak apa-apa gitu, Pak. Ya. Yang penting pada saat pencetakan ujian aja, pencetakan sertifikat pendidik, kalau misalkan lulus nanti kalau memang di ijazah itu lengkap Abdullah, ya berarti nanti harus diubah. Itulah memang yang dari awal saya takutkan di situ, Pak. Ya, nanti pada saat terakhir, Pak, nanti di kami ada bisa edit biodata. Kalau pada saat ini memang tidak bisa edit biodata. Siap, Pak. Terima kasih. Selanjutnya, siapa ini? Rujito. Bapak Rujito, silakan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, ini saya mau tanya, Pak. Apakah boleh nanti menginstal aplikasi UP itu menggunakan PC, Pak? Boleh, Pak. Boleh. Iya, PC boleh, tapi tadi tuh pada saat PC-nya di Bapak tempat ujian, itu tidak ada barang-barang yang di atas meja. Ya Pak, selain tadi tuh yang diperlukan hanya kertas kosong, botol transparan, tidak ada barang-barang lain di atas mejanya. Jadi PC-nya tuh hanya monitornya aja Bapak berarti yang di atas sama keyboard. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Selanjutnya Putri Ridani. Pak, izin bertanya, jika sedang mengerjakan ujian, apakah boleh izin ke toilet gitu, Pak? Sebenarnya kalau di tata tertibnya itu tidak boleh meninggalkannya. Walaupun karena keadaan saya kan sedang hamil ya Pak, khawatir kebolak-balik gitu Pak. Pakai pampers, Bu.
Ya. Jadi silakan dikomunikasikan dengan pengawas Bu ya. Jadi nanti soalnya pengawas yang akan memantau aktivitas Bapak Ibu itu. Jadi Oh iya baik Pak, terima kasih. Jadi kalau memang Bapak Ibu memang suka ke toilet tadi itu ya disampaikan duluan atau bagaimana caranya tadi itu. Apakah pengawasnya memperbolehkan atau enggak itu nanti kan pengawasnya lagi. Selanjutnya Siti Muriah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang saya tanyakan masalah teknis pelaksanaan Pak. Kebetulan di tempat tinggal saya ini masalah listrik Pak. Jadi yang paling sering itu ketika pelaksanaan itu tiba-tiba listrik mati ya Pak. Kemudian tadi kan di tata tertib itu hanya 5 menit ya Pak, boleh tertunda gitu ya Pak ya. Nah, seandainya kan di sini biasa pengganti listrik itu kan menghidupkan mesin genset begitu Pak. Seandainya nanti ketika mati listrik, kemudian mengkode untuk yang menghidupkan genset itu Pak lebih dari 5 menit begitu gimana Pak? Ya, jadi kalau misalkan pengawasnya ini sudah mengacu tata tertibnya itu Bu. Tata tertib itu kan yang sudah disediakan atau disepakati oleh nasional Bu. Jadi kalau memang harus dalam maksimal 5 menit itu on, nah berarti harus posisi cepat nyala. Kalau enggak itu nanti pengawas lagi sih Bu yang kuasanya. Berarti terpaksa berhenti melaksanakan ujian begitu ya Pak? Ya, kemungkinan bisa dibatalkan oleh pengawas kalau memang ini melebihi batas waktunya tadi itu. Karena kendala terbesar itu Pak di tempat saya, mulai dari ikut awal PPG kemarin begitu. Ya. Intinya apalagi hari Sabtu Pak, biasanya itu bisa dikatakan sering begitu loh Pak mati. Ya, jadi makanya untuk UP berbasis domisili ini memang betul-betul mahasiswanya sendiri yang harus mempersiapkan, mengkondisikan segala caranya tadi itu supaya selama 3 jam maksud saya kan ujian itu tidak ada kendala lagi. Mudah-mudahan tidak ada ya Pak. Maksud saya yaitu tadi sudah disiapkan alatnya, penggantinya begitu kan Pak ya. Namun dalam menghidupkan itu tadi loh Pak, pas listrik mati alih-alih lebih dari 5 menit itu yang saya khawatirkan gitu loh Pak. Ya, itu kan sudah wewenang pengawas. Kalau memang pengawas memastikan 5 menit harus sudah posisi hidup, kita harus posisi hidup. Tapi kalau misalkan bilang pengawas ini kalau nggak nyala-nyala ya berarti bisa dibatalkan oleh pengawas. Berarti disiapkan juga paket kuota Bu, seandainya listrik mati nanti kita langsung detailing aja kan bisa tuh. Kita Di sini Pak kalau listrik mati jaringan langsung total hilang Pak, begitu. Kalau nggak ini, jadi nggak bisa dari awal PPG Pak. Ke tempat saudara dulu Bu, entah di mana yang Fungsi aja Bu dulu Bu. Fungsi aja Bu. Bilang Pak Lutfi tadi terserah Ibu bagaimana terjuangnya. Iya, jaringan yang aman Bu. Benar Bapak Ibu, saya sudah berusaha mencari jaringan yang aman. Cuman itu tadi sudah saya sampaikan, pengganti alat di sini adalah mesin genset dulu maksud saya. Ya mudah-mudahan nggak ada mati listrik dan kemudian mudah-mudahan ada inilah dari pengawasnya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan Bapak. Ya, assalamualaikum. Ya mudah-mudahan ada kendalanya itu Bu. Ya amin Pak. Semuanya dilancarkan tanpa terkendala macam-macam. Amin. Usahakan 1 hari itu selama 3 jam tadi itu caranya apa pergi ke tempat yang jaringan yang lebih bagus, yang tidak ada mati lampu atau pergi ke kota. Mau nggak mau 1 hari itu full khusus konsentrasi untuk ujiannya itu aja. Iya Pak, terima kasih Pak. Mudah-mudahan lancar semua, lulus semua. Amin. 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 Amin Bu Dewan. Amin ya Allah. Amin. Ini Bapak Ibu apa cukup jelas sudah semua apa kita bisa akhiri atau bagaimana Bapak Ibu? Itu ada pertanyaan Untuk ruang Pak Lutfi. Jelas, Pak. Kalau terjadi di tengah jalan gimana Pak katanya gitu Pak. Tiba-tiba
Pak. Pak Lutfi. Ya. Kalau seandainya kita download aplikasi UP-nya untuk kedua laptop nggak bisa Pak ya? Dua. Boleh. Nggak boleh. Nggak ada masalah. Tapi yang dipakai pada saat ujian tuh satu dulu, jangan ditampilkan dua. Oh gitu Pak ya. Oh, ya. Oke Pak. Terima kasih Pak. Kalau memang ada laptop cadangannya, laptop yang bagusnya dipakai dulu. Nanti kalau memang ada kendala di laptop yang satunya, bisa menggunakan yang satunya. Iya Pak. Itu kalau untuk kita masukkan aplikasi Examro-nya ke Chromebook itu bisa Pak ya? Maksudnya memasukkan ke Chrome? Ya, dia itu sejenis laptop Pak. Nggak bisa Bu Dwi, saya sudah coba pakai laptop Chromebook, nggak bisa Bu. Ya Bapak Ibu, karena waktunya sudah Izin bertanya Ibu. Lagi Bertanya Bapak sekali lagi. Ya, silakan Pak. Begini. Iya, ini untuk aplikasi yang kedua ini mulai UPPG itu jenisnya file apa Pak? Ini kok nggak bisa dibuka gitu kayaknya. Set exam browser Pak. Jadi kalau misalkan yang file kedua itu Bapak double klik duluan tanpa mengklik yang nomor 1 atau memasang yang nomor 1, itu yang keduanya nggak bisa apa-apa Pak. Oh gitu. Jadi setelah nomor 1 dulu baru yang kedua. Ya, harus dipasang dulu yang file 1, yang SEB-nya, baru bisa dijalankan yang keduanya. Oke. Terus Windows-nya, Ya, terima kasih, Windows-nya Pak. juga pengaruh ya, Pak? Ya, jadi intinya gini Bapak Ibu, karena ini berbasis domisili tadi, jadi mohon Bapak Ibu betul-betul sendiri yang mengkondisikan dan menyiapkan semua peralatannya, baik nanti mengikuti tata tertibnya, diusahakan seminimal mungkin, jangan sampai ada tadi tuh kendala atau ditegur gara-gara sering ke toilet atau tiba-tiba mati atau itu, mohon dikondisikan semua, karena ini memang karena berbasis domisili tadi Bapak Ibu, ujiannya di rumah. Kalau misalkan tadinya ini tidak berbasis domisili, sebenarnya Bapak Ibu tinggal datang ujian kan kayak gitu. Jadi mulai dari penginstalan, penyiapan semuanya tolong dikondisikan. Kalau memang tidak ada jaringan atau memang berkendala suka mati lampu di daerahnya, mohon pergi dulu ke tempat daerah yang lebih bagus. Kemudian semua petunjuk teknisnya semuanya ada di laman UKMPPG. Silakan Bapak Ibu baca. Silakan Bapak Ibu tonton videonya berkali-kali. Kalau misalkan ada kendala pada satu pemasangan aplikasi, bisa dikontak ke saya, di WA saya, mungkin itu beda versi aja. Biasanya beda versi. Versi yang di SEB yang ada di laman UKMPPG itu kalau nggak salah versi 3.0 atau 2.4. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu biasanya enggak kompatibel dengan yang versi 3.0, bisa diturunkan 2,4. Kalau misalkan enggak kompatibel ke 2,4, bisa diturunkan ke 2.0. Bapak Ibu, saya akhiri pada akhir hari ini, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa siap semua dalam menghadapi uji pengetahuan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah siap semua dalam pelaksanaan uji pengetahuan pada saat tanggal 11-12 ya, 11-12 nanti, dan bisa dilakukan uji coba untuk memastikan aplikasi Bapak Ibu sudah ready dan bisa digunakan di tanggal 9-nya dengan pengawas. Amin. Untuk itu, mohon maaf apabila ada pertanyaan yang atau jawaban yang kurang berkenan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada kamarnya Pak, saya baru masuk. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Bagus. Terima kasih Pak atas pengarahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Pak pengarahannya. Semoga dilancarkan. Bu Rita nanti kirim rekamannya ya Bu, soalnya Robert baru masuk Bu, soalnya tadi tes P3K Bu, jadi ketinggalan informasi Bu.